korupsi ada dua hal penting, yaitu faktor penyebab internal dan faktor penyebab eksternal. Faktor penyebab internal ada tiga aspek penting, yaitu pertama, sikap tamak atau sikap kerakusan manusia itu sendiri. Sikap ini biasanya karena kerakusan manusia atau orang-orang tidak merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Orang bisa melakukan tindakan korupsi karena motivasi atau diberdayakan oleh keluarga itu sendiri, sehingga dia dengan tanpa memikirkan dirinya atau harga dirinya melakukan korupsi. Terus yang kedua, aspek politik. Aspek politik seperti yang kita lihat di kehidupan kita, banyak orang yang melakukan atau bermain politik selalu melakukan tindakan korupsi karena dengan berbagai macam kepentingan. Ekonomi, dari ekonomi dilihat dari kehidupan ekonomi yang mungkin kurang atau pendapatannya yang begitu kurang sehingga bisa dengan mudah melakukan tindakan korupsi. Yang berikut organisasi. Organisasi ini juga sangat berpengaruh dalam melakukan tindakan korupsi, yaitu dengan berbagai macam kegiatan yang dibuat itu membuka peluang karena dia membutuhkan dana atau biaya yang banyak untuk bisa memperlancar kegiatan itu, sehingga orang bisa melakukan korupsi. Korupsi merupakan salah satu tindakan yang berdampak pada kehidupan kita bersama. Dampak-dampak itu kita bisa lihat di berbagai lini, itu ekonomi, terus politik dan demokrasi, terus sosial masyarakat, kebudayaan, juga religiusitas, pengaruh lingkungan, politik dan demokrasi. Politik dan demokrasi juga terjadi, misalnya macam penegakan hukum, itu terjadi suap menyuap untuk ego, untuk bertahan pada kekuasaan itu, berusaha dengan caranya. Terus sosial ekonomi, kurangnya perhatian terhadap masyarakat yang memberi peluang kesempatan untuk bekerja. Terus dilihat dari segi budaya dan religiusitas, itu berpengaruh pada iman, keyakinan akan apa yang ada pada masyarakat tersebut. Tapi itu dijadikan peluang, diadu dombakan, misalnya macam pemimpin agama. Itu terjadi banyak hal dalam masalah iman. Dan juga kita lihat lagi berikut itu pengaruh sosial. Sosial itu berpengaruh pada kehidupan bersama, juga berdampak lagi lebih pada lingkungan. Dari sosial itu mengakibatkan lingkungan, para elit menggunakan kekuasaannya membangun infrastruktur atau apa, terus buka saham-saham perusahaan. Salah satu contohnya di Papua adalah Freeport, terus beberapa CV yang dibangun, misalnya kasus di Tuga, terus di Intan. Ini semua kepentingan itu yang berpusat semua ini kepada ekonomi, makanya sangat-sangat berpengaruh. Era digital dan penanggulangan pada korupsi. Era digital yang terjadi karena kemajuan teknologi berbasis elektronika digital pada saat ini ditandai dengan jelas oleh keberadaan internet yang menjadi bagian kehidupan manusia pada abad ini. Pada saat ini, bumi dihuni oleh sekitar 7,5 miliar manusia, di mana hampir setengahnya atau 3,8 miliar manusia terhubung dengan internet.
sebuah angka yang sangat fantastis. Dari laporan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII tentang penetrasi dan perilaku pengguna internet Indonesia pada saatnya meningkat dari abad-abad sebelumnya, yakni tahun 20 atau 30 tahun yang lalu. Teknologi digital ini memaksa setiap orang untuk beradaptasi karena mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, zaman digital sudah datang. Masyarakat Indonesia dengan segala keragamannya, tingkat pendidikan, serta pengetahuannya mengakibatkan situasi sekarang ini menjadi sangat unik. Di lain sisi, kondisi ini menjadi peluang. Di sisi lain, kondisi ini menjadi ancaman. Tentunya berpengaruh kepada upaya penanggulangan korupsi yang tengah dilakukan. Yang pertama kita lihat pada meningkatnya kualitas kejahatan karena era digital yang semakin, dan yang kedua karena adanya zaman digital ini, berita-berita hoax yang tersebar di masyarakat juga kita lihat banyak terjadi perilaku menyimpang atau kejahatan-kejahatan seperti itu. Tetapi kita lihat bahwa ada penegakan hukum di era digital dan upaya pemberantasan korupsi. Di sisi perundang-undangan dan peraturan pemerintah, komitmen konkret dari pemberantasan korupsi tercermin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atas amanah konstitusi dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI Nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-undang ini kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU, menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini bisa diartikan bahwa dari sisi pemerintah, peluang untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi sangatlah tinggi. Jadi bisa disimpulkan bahwa peluang dalam upaya pemberantasan korupsi di era digital ini sangat tinggi dan menjanjikan. Sekarang peluang itu hanya menunggu niat yang tulus dari semua pihak, stakeholder yang ada, dan upaya yang konkret untuk mewujudkannya demi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.